Okay. Hai semuanya, selamat datang di channel Mr. Fildo. Pada video kita kali ini, kita akan merangkum alur cerita dari film bergenre horor science fiction yang berjudul The Void yang dirilis pada tahun 2016. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang terjebak di dalam sebuah rumah sakit, yang di tempat tersebut dikelilingi oleh kegelapan dan kekuatan supranatural yang jahat. Usai seorang anggota kepolisian membawa satu pria yang mengalami luka berat ke dalam rumah sakit itu, entah mengapa sekelompok kultus sesat berpakaian aneh ikut datang untuk mengambil paksa pria tersebut. Berbagai kejadian aneh hingga munculnya begitu banyak entitas monster yang menyeramkan, turut serta mengancam keselamatan para orang-orang yang berada di dalam rumah sakit. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk klik tombol subscribe, agar kalian tetap update alur cerita film-film lainnya. Yuk mari, kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai dengan gambaran malam yang sangat menegangkan, di mana ada seorang lelaki yang nampak ketakutan bernama James, yang berusaha melarikan diri dari dua orang yang mengejarnya. Tak lama, tepat di belakangnya ada seorang wanita dengan raut wajah penuh kecemasan, yang mencoba mengikutinya. Akan tetapi situasi berubah tragis ketika wanita tersebut keburu ditembak, dalam upaya pelariannya. Seorang pria parubaya bernama Vincent beserta putranya yang bernama Simon, mendekati tubuh si wanita yang tertatih kesakitan. Tanpa belas kasihan, keduanya menyiram tubuh wanita itu dengan bensin. Lalu dengan tangan bejatnya, Vincent melemparkan rokok miliknya ke arah wanita itu. Api pun segera membakar tubuhnya hingga tak tersisa. Tepat ketika Vincent dan Simon hendak pergi mencari keberadaan James, nampak ada seorang pria bertopeng yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Pria misterius itu hanya terdiam sembari menyaksikan api yang membakar tubuh wanita tersebut, tanpa campur tangan sedikit pun. Tak lama kemudian, fokus cerita beralih ke petugas kepolisian yang bernama Daniel Carter. Kebetulan pada malam itu, dia sedang berpatroli di dekat wilayah tersebut. Di tengah tugasnya, dia menemukan James yang nampak sedang merangkak dengan tubuh penuh luka. Daniel yang mengira kalau pemuda itu mungkin hanya mabuk, lekas mendekatinya untuk sekedar memberikan bantuan. Namun setelah melihat kondisinya, Daniel dengan cepat membawanya ke sebuah rumah sakit terdekat, di mana seorang wanita bernama Alison Fletcher, yang kebetulan adalah mantan istri Daniel yang telah lama bercerai darinya, bekerja sebagai seorang perawat bersama rekannya yang bernama Beverly. Kebetulan gedung rumah sakit tersebut, sebagian besar telah ditinggalkan, pasca peristiwa kebakaran besar, menyisakan staf yang bekerja dengan jumlah yang cukup terbatas. Di antara mereka ada seorang wanita blasteran Asia bernama Kim, yang merupakan seorang intern medis, yang kala itu sedang merawat pasien bernama Cliff. Di area tunggu, Daniel menyapa seorang pria tua bernama Ben, yang sedang mengantarkan cucu perempuannya yang sedang hamil bernama Maggie. Saat itu mereka menghabiskan waktu untuk saling membicarakan tentang kebakaran serta kurangnya perbaikan fasilitas umum di kota tempat mereka berada. How you feeling, Maggie? I've been having some pains. Oh, I'm just glad the dog stopped. Tak lama di tengah percakapan mereka, Daniel dikejutkan dengan suara James, yang berteriak dari kamarnya. Sampai membuat seorang dokter senior bernama Richard Powell, berusaha untuk menenangkannya dengan sejenis obat penenang. Dr. Powell memberitahu semua orang kalau pria tersebut mungkin saja telah mengalami trauma yang cukup parah. Saat memeriksa tubuh James, Alison mengidentifikasi pria itu dari kartu identitasnya, serta mendapati adanya beberapa bekas jarum suntik pada lengannya. Singkat cerita, ketika Daniel dan Alison saling mengobrol secara personal, Dr. Powell ketika datang memberitahu kepada mereka, kalau bisa saja akan memakan waktu cukup lama bagi James untuk pulih, serta menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada James. Sebelum benar-benar pergi, Dr. Powell mengekspresikan empati pada mantan pasangan tersebut, yang ternyata baru saja kehilangan anak mereka yang belum lahir. You should be gentle with Allison. She's still coming to terms with what happened. And as you know, Daniel, there's nothing worse than losing a child. Suatu ketika saat Daniel sedang berjalan di antara lorong rumah sakit, dia secara iseng mencoba mengintip ke dalam kamar perawatan Cliff. Namun yang dia temukan kala itu, justru sesuatu yang sangat mengejutkan. Really? It's crazy. Tepat setelah kedapatan membunuh pasiennya sendiri dengan menancapkan pisau bedah tepat ke matanya, entah mengapa si perawat yang bernama Beverly itu kemudian menggores wajahnya sendiri dengan pisau yang dia bawa. Karena perilakunya yang berubah menjadi sangat aneh dan berpotensi membahayakan orang lain, Daniel pun mau tak mau harus melumpuhkan Beverly dengan satu tembakan.
Bunyi tembakan keras membuat staf rumah sakit yang lain berlari ke kamar tersebut kemudian dibuat terkejut ketika melihat salah satu rekannya yang sudah mati. Masih dalam suasana penuh kebingungan, Daniel menjelaskan apa yang terjadi kepada semua orang. Ketika pergi ke kamar mandi guna membersihkan tubuhnya dari bercak darah, dia malah jatuh pingsan karena merasa kaget atas peristiwa sebelumnya. Tepat ketika yang lainnya berupaya menyadarkan Daniel malah mendapat semacam penglihatan aneh tentang langit gelap dan tanah tandus, di mana ada sebuah objek segitiga super besar yang melayang di atasnya. Ketika Daniel sudah sadar, Dr. Paul dan Allison memberitahunya kalau seorang petugas polisi sudah datang ke area rumah sakit guna membantu mengamankan situasi. Keduanya juga menyarankan agar Daniel untuk beristirahat, namun Daniel malah bersikeras kembali bertugas. Seorang petugas polisi senior yang bernama Michelle, nampaknya sudah kenal akrab dengan si Daniel. Kala itu si Michelle memberitahu Daniel dan Allison mengenai satu kasus pembantaian yang terjadi di sebuah peternakan. Anehnya mereka mendapat laporan atas kejadian tersebut di waktu yang hampir bersamaan dengan ditemukannya si pria bernama James oleh Daniel. Kemungkinan besar James merupakan tersangka utama atas peristiwa tersebut. Michelle kemudian menyarankan Daniel untuk membawa James ke kantor tahanan mereka. Menurut keterangan Michelle, James ternyata memiliki daftar panjang terkait masalah narkotika, yang mana kemungkinan besar James telah memberi sesuatu kepada Beverly, sampai menyebabkan wanita malang tersebut berperilaku aneh seperti sebelumnya. Dikarenakan jalur telepon di dalam rumah sakit sedang trouble, Daniel terpaksa pergi keluar guna melaporkan kematian Beverly. Namun sesampainya di dalam mobil patroli miliknya, entah mengapa Daniel tak kunjung mendapatkan respon balik dari kantor kepolisian. Tak lama kemudian di depan mobilnya berdiri seorang anggota kultus yang mengenakan jubah putih dengan segitiga hitam di wajahnya. Ketika Daniel mencoba mengusirnya, perhatian Daniel seketika teralihkan oleh listrik yang tiba-tiba padam. Lantas si pria berjubah itu langsung memanfaatkan kelengahan Daniel dengan menyerang Daniel menggunakan pisau. Meskipun sempat mendapat luka tusukan, Daniel tetap berhasil bangkit dan kabur dari serangan pria aneh tersebut. Dia semakin dibuat ketakutan ketika melihat beberapa anggota kultus lainnya, yang entah dari mana asalnya tiba-tiba sudah mengelilingi area gedung rumah sakit. Lantas Daniel pun segera kembali ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Semua orang pun dengan sigap berusaha menangani pendarahan yang dialami Daniel. Sementara itu di waktu yang sama, ada sosok entitas makhluk mengerikan yang mulai keluar dari jasad Beverly. Dan untuk kesekian kalinya, Daniel kembali mengalami mimpi buruk yang memberinya semacam penglihatan menyeramkan dari beberapa atmosfer gelap. Ketika Daniel mulai sadar, para anggota kultus nampak berdiri dengan gestur yang aneh di luar rumah sakit, dengan bersenjatakan pisau di tangan mereka. Di tengah keputusasaan mereka yang belum bisa mencari dan memanggil bala bantuan, semua orang di rumah sakit semakin dibuat curiga dengan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh kultus sesat tersebut. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara teriakan dari salah satu ruang perawatan. Rupanya suara tersebut berasal dari si James yang berteriak meminta pertolongan. James yang kala itu diborgol di tempat tidur, berusaha menjaga jarak dari jasad Beverly, yang sekarang sudah berubah menjadi monster berselaput. Masih dibuat tercengang dengan kehadiran sosok mengerikan di hadapan mereka, Michelle pun melepaskan beberapa tembakan dari pistol yang dia bawa. Begitu juga dengan Daniel yang langsung gerak cepat berupaya mengeluarkan James dari ruangan itu. Setelah terus menembaki si makhluk yang nampaknya kebal terhadap peluru, ketiganya lekas keluar dan mengunci pintu pada ruangan tersebut. Daniel kemudian mengumpulkan yang lainnya, setelah itu dia mempersenjatai dirinya dengan kapak. Namun tepat ketika dia hendak berencana keluar dan membantai semua anggota kultus di luar rumah sakit dengan kapaknya, mereka keburu dihampiri oleh Vincent dan Simon, yang tiba-tiba masuk ke area lobi. Vincent menodongkan senjata shotgun miliknya ke arah semua orang, sembari terus memaksa mereka untuk bersedia menyerahkan James. Di waktu yang sama James terpaksa menyandera Maggie yang tengah hamil besar, karena dirinya tak mau dibawa pergi oleh dua orang yang sejak awal terus memburunya. Di waktu yang bersamaan, makhluk tersebut sepertinya sudah menguasai tubuh Beverly. James tetap bersikeras menolak pergi dengan Vincent dan Simon. Sebagai balasannya dia mengancam akan melukai Maggie tanpa ampun. Dr. Paul pun mencoba menyelamatkan Maggie dengan melakukan upaya pendekatan secara personal dengan James. Meski pada akhirnya malah dia sendiri yang menjadi korban tikam. Tanpa mereka sadari, makhluk itu ternyata sudah merangkak mendekat ke arah mereka, lalu menggunakan tentakelnya untuk menarik tubuh Michelle. Daniel lekas berusaha menyelamatkan rekan seniornya, walaupun cukup disayangkan kalau upayanya sudah terlambat. Makhluk itu nampak dengan sadis menghancurkan kedua bola mata dari Michelle, kemudian menendang Daniel, hingga tubuhnya terpental. Tak lama Vincent dan Simon pun datang memberikan perlawanan terhadap monster mengerikan itu. Setelah mereka menembaki kepala si monster, keduanya kemudian memotong setiap bagian tubuhnya, hingga mati. Sekembalinya Daniel ke yang lainnya, Daniel lekas meminta semua orang untuk segera bersembunyi di area yang lebih aman.
Namun ketika Daniel memaksa mantan istrinya untuk ikut bersama yang lainnya, dia malah terlibat dalam pertengkaran sengit melawan Vincent dan Simon. Setelah beberapa hal mengerikan yang mereka lihat sebelumnya, serta satu kejadian yang menyebabkan luka pada pita suara Simon, Vincent akhirnya memutuskan untuk menolak percaya pada semua orang. Termasuk dengan si Daniel, yang hendak akan dia habisi menggunakan kapak. Akan tetapi Simon justru menghentikan upaya sadis Vincent, sembari menyarankan kepada Vincent untuk lebih baik bekerja sama dengan orang-orang di rumah sakit, agar bisa terus bertahan hidup dari situasi yang semakin mencekam ini. Mereka kemudian membakar jasad Mitchell di luar area rumah sakit, dalam upaya berjaga-jaga jika nantinya akan mengalami hal yang serupa dengan Beverly. Setelah semua orang berkumpul di dalam kantor administrasi, mereka mendapati kalau Maggie rupanya mulai mengalami gejala kontraksi. Namun agresi terus-menerus dari si Vincent, justru membuat yang lainnya semakin panik. Allison menyatakan kepada Daniel, kalau sekarang adalah waktu yang sangat penting untuk segera mengumpulkan persediaan medis yang terletak di ruang bawah tanah, guna menjalani proses persalinan bagi si Maggie. Meskipun awalnya Daniel tidak setuju karena rencana tersebut sangat beresiko, Daniel akhirnya mau tak mau harus menuruti permintaan dari sang mantan istri. Namun sebelum itu dia harus mempersenjatai diri terlebih dahulu. I'm doing this. Do you know this? I know this. If this is because of the baby, then you need to get him. Dia juga memutuskan untuk bekerja sama dengan Vincent dan Simon, dalam upaya untuk mengambil senapan shotgun miliknya yang terletak di dalam mobil patrolinya. Di tengah kegelapan malam, mereka mendapati mobil milik Daniel yang entah bagaimana bisa terparkir lebih jauh dari ketika dia meninggalkannya. Kelompok anggota kultus pun juga tidak terlihat sama sekali. Sementara itu yang lainnya sedang berusaha memindahkan Maggie yang akan segera melahirkan ke ruangan lain. Karena tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Allison dengan nekat pergi ke ruang bawah tanah sendirian guna mengambil persediaan medis untuk Maggie. Akan tetapi di tengah prosesnya, Allison tidak tahu kalau dirinya sedang dibuntuti oleh sosok misterius yang terlihat mirip seperti Dr. Powell. Di waktu yang bersamaan, Daniel mengaktifkan lampu strobo mobil miliknya, mengungkapkan kalau sejak awal para anggota kultus berada di depan mereka. Namun bedanya kali ini mereka bersembunyi di balik hutan yang gelap. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka menyerang Simon yang mulai lengah. Untung saja Daniel dengan sigap berhasil menyelamatkan Simon. Lantas mereka segera bergegas kembali ke dalam rumah sakit. Sekembalinya mereka ke dalam gedung, Daniel menjadi frustrasi, karena Kim membiarkan Allison pergi sendirian. Alhasil kini tugas Daniel bertambah lebih banyak dari sebelumnya. Dia lekas berjalan ke ruang bawah tanah, guna menyelamatkan mantan istrinya tersebut. Mereka juga dibuat heran ketika menyadari kalau tubuh Dr. Powell tiba-tiba sudah tiada di lorong, yang mana sebelumnya berada di bawah selimut. Mulai merasa ada yang janggal, Vincent dan Simon pun akhirnya turut serta menemani Daniel dalam upaya pencariannya. Dan benar saja mereka tidak bisa menemukan keberadaan Allison, yang seharusnya berada di area obat-obatan. Namun sebelum benar-benar pergi lebih dalam ke area bawah tanah guna mencari Allison, mereka terlebih dahulu memasuki kantor kerja milik Dr. Powell. Tak lama kemudian telepon mulai berdering, yang mana si Dr. Powell lah yang sedang menghubungi mereka saat itu. Dengan nada bicara yang sangat tenang dan santai, Dr. Powell berkata kalau dirinya adalah dalang utama dari kemunculan makhluk berselaput dari tubuh setiap orang yang telah mati.